Halo, balik lagi Edwin di sini ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik, ngegaspol vonis. Hari ini kita akan bicara tentang putusan yang mungkin pernah kita alami saat kita menjadi korban. Nah, jadi kita akan bicara dengan pakar di sini yang sudah ada bersama kita. Ada yang beda dikit nih, biasanya kami bertiga, tapi hari ini jadinya berdua aja, jadi bincang-bincang nih bersama sang pakar. Siapa ya pakarnya? Sudah hadir bersama kita Profesor Heru Susetyo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bang Edwin. Saya panggil Bang aja ya, Bang Edwin. Aduh, jangan gitu, Prof. Ini Prof Heru nih, pembimbing skripsi saya dulu. Oke, 2 episode ini seru nih, Prof. Siap. Sebelumnya ada Prof Topo ya. Nah, hari ini saya bersama Prof Heru. Memang takdir itu begitu indah ya, mempertemukan kembali. Terima kasih Prof Heru sudah bersama kita di sini. Beliau ini adalah pakar viktimologi juga ya, Prof ya. Jadi kan bidang hukum tuh luas ya, teman-teman. Nah, salah satu kepakaran dalam bidang hukum yang juga berkaitan dengan hukum itu adalah ilmu tentang korban ya, Prof ya, viktimologi ya, Prof. Iya. Victim ya, bukan playing victim tapi ya. Hari ini kita akan berbincang dengan beliau sebagai pakar viktimologi. Kita akan bicara tentang kaidah-kaidah yang sudah menjadi apa ya, sikap pengadilan, jurisprudensi, bahkan mengenai kesalahan korban tidak menghapus kesalahan terdakwa. Nah, ini buat ceritanya nih buat teman-teman nih. Ini sudah tayang di berita di Hukum Online ya, dengan judul Konsistensi Pengadilan tentang Kaidah Kesalahan Korban Tidak Menghapus Kesalahan Terdakwa. Biasanya dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Sudah ada jurisprudensi nih berdasarkan reportase Hukum Online. Nah, jadi gini, Prof. Ini latar belakang nih perbincangan kita untuk putusan pengadilan ya, jurisprudensi hari ini adalah Hukum Online melakukan reportase, membuat berita yang tadi, dan ditemukanlah segambreng putusan yang di sana ternyata sejak tahun 1976 bahkan sudah ada tuh kaidah bahwa kalau ada korban tindak pidana dalam hal ini, ternyata dia ikut andil dalam ada kesalahan dia lah ya, menyebabkan dia jadi korban, tapi kemudian kesalahan itu tidak membuat kesalahan pelaku jadi hilang. Nah, ini menarik nih, karena korbannya ikut andil, ikut berkontribusi dalam terjadinya kasus yang dia jadi korban akhirnya gitu, Prof. Nah, ini penelusuran Hukum Online menemukannya sejak tahun 1976 sudah muncul penafsiran pengadilan, sikap pengadilan. Ini dalam satu putusan Mahkamah Agung nomor 54K /KR /1975, ini kecelakaan kereta api. Kasusnya menabrak mobil jeep. Itu tahun 1976, dan ini bergulir lagi sampai ke tahun 1981. Nah, ini perkaranya berkaitan dengan pasal 359 KUHP, Prof. Dan itu juga ada sikap pengadilan yang konsisten bahwa andai kata memang korban dianggap bersalah ya, saat itu kurang lebih penilaian pengadilan seperti itu, ya ini tidak menghilangkan kesalahan terdakwa. Nah, terus berlanjut sampai 1989. Penelusuran Hukum Online menemukan lagi tahun 2011 ada putusan yang penilaiannya serupa dalam kasus-kasus yang beragam, tapi kurang lebihnya korban ikut andil bersalah tahun 2012. Nah, di sini kami menemukan, wah menarik juga ya, bahwa ternyata walaupun korban itu ikut berkontribusi, ikut andil, tapi ya terdakwa dianggap tetap bersalah. Memang kami menemukan ada yang menarik lagi, bahwa pengadilan juga mempertimbangkan, ya bisa jadi kesalahan korban itu dipertimbangkan untuk meringankan hukuman, tapi tidak jadi menghilangkan kesalahan terdakwa yang kemudian dianggap sebagai pelakunya. Nah, ini bisa dilihat di layar, ada beberapa kompilasi yang tadi saya sebutkan ya. Kaidah kesalahan korban tidak menghapus kesalahan terdakwa dari kacamata putusan pengadilan. Itu tadi, Prof, yang tadi saya sebut, Prof, tahun 1976, tahun 1981, 89, 2011, 2012, 2013. Kali terakhir reportase kami menemukan di 2015, 10 tahun yang lalu. Dan mungkin sudah ada lagi putusan-putusan serupa. Jadi intinya ada konsistensi di situ. Nah, kami ingin minta pendapat Prof Heru nih sebagai pakar hukum dan viktimologi, Prof ya. Sebenarnya kaidah semacam ini itu tepat nggak sih, Prof? Terima kasih ya Bang Edwin ya atas undangannya, juga ini isunya sangat menarik dan memang sangat relate dengan kondisi kekinian di pengadilan Indonesia, di mana seringkali perspektif viktimologi itu memang diabaikan.
Tapi juga karena orang kadang-kadang juga nggak paham viktimologi itu barang apa, ini binatang apa ini. Kadang-kadang tercampur dengan kriminologi. Padahal dia sebenarnya agak sedikit berbeda. Walaupun sama-sama akarnya sama, itu dari filsafat tentang pemidanaan ya. Satu concern dengan korban, terus concern dengan pelaku. Viktimologi ini ingin intinya mendekankan hak-hak korban ya, victims right, termasuk dalam persidangan. Ada dua hal yang penting, yaitu procedural rights, hak-hak prosedural, satu lagi adalah service right, hak-hak pelayanan. Nah, ini dalam kasus putusan-putusan pengadilan yang seringkali memang kurang berperspektif korban. Karena bahkan KUHP pun juga kan lebih banyak katakanlah offender base ketimbang victim base. Yang dibicarakan hak-hak terdakwa, tersangka, terpidana, bukan hak-hak korban ataupun saksi. Makanya selama ini memang nggak cuma di Indonesia, bahkan di dunia pun belum ada konvensi tentang hak korban, nggak ada. Ya ada masih deklarasi tentang the right of victims of crime and abuse of power, seperti itu ya. Kembali ke pertanyaan Bang Edwin tadi, saya tidak melihat ada konsentrasi dalam putusan pengadilan selama ini. Ada yang mempertimbangkan aspek korban, ada yang tidak, ada yang nggak peduli sama sekali. Apalagi hakim juga manusia ya, hakim juga penuh dengan dinamika, jaksa juga sama. Bahkan jarang sekali ada advokat korban. Ya ada kan advokat buat terdakwa ya, sama tersangka, sama terpidana. Jarang advokat yang membela korban, jarang. Karena apalagi kalau korbannya miskin, nggak punya uang, dia minoritas, dia atau dia mengalami multiple discrimination karena dia minority, dia jarang yang bela. Kecuali kasus yang besar semacam harus sebut macam Verdi Sambo, seperti itu korbannya banyak yang bela ya. Karena kasusnya besar dan di Jakarta pula. Kalau jauh dari Jakarta ini jarang yang concern. Tentang kasus tadi, perspektif viktimologi, memang saya melihat beda-beda ya. Tapi harusnya hakim ataupun juga jaksa mempertimbangkan. Tapi juga ada pendapat teori yang bernama victim precipitation, alias level kontribusi korban terhadap tindakan pidana. Artinya ada yang istilahnya ada 6 kategori ya. Ada innocent victim, korban yang sama sekali tidak bersalah. Dia jadi korban karena ya ditarget saja tanpa ada kesalahan sama sekali. Misalnya ya dia nggak memprovokasi, dia jalan sendirian tengah malam kemudian dibegal, itu dia innocent ya. Tapi juga ada korban yang disebut minor guilt, victim with minor guilt. Ini kategorisasi dari namanya Mendelssohn. Dia pakar, termasuk salah seorang perintis viktimologi ya, bahwa korban itu punya kontribusi kesalahan walaupun sedikit. Misalnya agak memprovokasi ya, misalnya disenggol di jalanan, dia klakson, atau nyalipnya kasar, kemudian ambil teriak, sorry bahasa saya, anjing lu, bangsat lu gitu. Memaki. Jadi asal dia, si pelaku dia asal korban hinaan, tapi dia nggak bisa mengontrol emosinya sehingga ya udah dikejar kemudian ditabrak. Akhirnya yang asal jadi korban hinaan jadi pelaku. Itu victim with minor guilt. Ada lagi victim yang disebut as guilty as offender. Dia sama bersalahnya dengan sang pelaku karena sebenarnya asal korban itu asal pelaku ya. Tapi kemudian dia karena kurang hebat, kurang canggih, akhirnya yang korban jadi pelaku jadi korban. Akhirnya disebut sama bersalahnya dengan si, misalnya tadi udah nyalip, kemudian nyenggol duluan, dia kabur. Cuma kemudian yang ngejar si pelaku kemudian level kejahatan lebih tinggi, ditabrak, dipukul, di segala macam, tapi asal benar-benar diprovokasi. Itu as guilty as offender. Ada lagi victim yang lebih disebut more guilty than offender. Artinya dia lebih salah dari sang pelaku. Ya asalnya dia pelaku jadi korban karena ternyata korban lebih kurang jago ketimbang sang pelaku. Akhirnya bertukar posisi. Misalnya korban begal, yang nyata yang dibegal jagoan dia. Akhirnya korbannya bisa menusuk habis si begalnya mati. Yang pelakunya korban jadi pelaku jadi korban. Itu more guilty atau disebut the most guilty victims. Yang terakhir imaginary victim. Ini disebut sebagai korban imajiner alias pura-pura jadi korban. Bahasa sekarang korban playing victim. Jadi itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa nggak semua korban itu innocent. Tapi juga nggak semua korban tidak innocent juga. Ada level kebersalahannya. Dan ini harusnya ikut memperingan dakwaan kalau itu jaksa, atau ikut memperingan vonis kalau itu buat hakim ya. Itu harus dipertimbangkan. Kecuali yang nyata-nyata memang
kesalahan murni dari sang pelaku. Misalnya tadi saya katakan kalau Bang Edwin misalnya bawa motor, kemudian datang ke ke Indomaret, Alfamart, kemudian lupa ngambil kunci dari motornya, kemudian ada maling ngambil, Bang Edwin salah. Tapi itu kesalahan yang dapat ditolerir karena kelalaian. Jadi itu tidak harus mengurangi kesalahan terdakwa. Ya, kecuali kalau Bang Edwin provokasi ya dengan udah disenggol teriak bangsat lu anjing lu, kemudian dia dikejar, itu Bang Edwin korban yang punya minor guilt. Nah, jadi kalau sekedar salah lupa ngambil kunci dari mobil, dari motor, kemudian dicolong mobilnya atau dibegal, itu tetap salah korban salah pelaku 100%. Tapi kalau ada provokasinya dinyatakan dengan lisan atau dengan tindakan, itu ada minor guilt atau more guilty atau bahkan as guilty as the offender. Nah, itu jadi kadar ini ya yang disebut victim precipitation. Dalam teori oleh Mendelssohn juga Malvin Wolfgang. Ini yang kadang-kadang tidak atau kurang dipahami oleh baik jaksa ataupun majelis hakim. Sorry to say. Menarik nih. Jadi mengatakan korban berkontribusi itu pun nggak bisa seperti bilang bahwa lu lupa nyabut kunci, lu juga salah gitu ya, membuat lu akhirnya jadi dicolong mobilnya atau motornya. Nggak bisa juga dianggap kontribusi kalau yang semacam itu, Prof ya? Itu lalai lah. Itu lalai yang sifatnya manusiawi ya. Kecuali korban proaktif dengan ucapan, misalnya provokasi dengan atau gesture, melototin, apa lo? Kayak gitu. Melototin duluan, apa lo Win? Akhirnya apa lo? Saya papasan sama Edwin, saya melototin, apa lo? Ini korban provokasi kan. Jadi kalau kemudian saya dipukul atau saya dipukul dan juga memukul ya karena provokasi korban itu korban berkontribusi. Tapi kalau hanya gara-gara ketinggalan kunci di mobil, di motor, itu lebih karena kelalaian dan tidak mengurangi hukuman kepada terdakwa sih. Jadi memang menggunakan kaidah ini untuk bilang ada ini andil korban ya dalam kejahatan atau tindak pidana yang membuat dia jadi korban ini harus dilihat-lihat lagi, Prof ya. Nggak bisa dibilang juga karena kelalaian berarti itu ikut andil gitu ya. Tapi tindakan aktif berarti semacam itu ya, Prof ya. Tadi Prof Heru juga menyebut ya bahwa ternyata beragam ya kadar keterlibatan korban, kontribusi korban ya. Kita ngomongin bukan kelalaian ya, tapi korban berkontribusi aktif ya, aktif. Tapi beragam tadi, Prof ya. Nah, tadi Prof Heru menilai ada yang pantas ya atau layak untuk menjadi pertimbangan mengurangi hukuman atau dakwaan kalau itu masih di proses penuntutan. Tapi ada yang tidak. Nah, saya terpikir gini, Prof. Ini kalau ngomongin korban ya, istilah korban kan. Ini di dalam hukum kan korban tersebar tuh dalam tindak pidana yang mana ya, undang-undangnya mana. Bahkan ada juga undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada tindak pidana yang khusus tentang kekerasan seksual. Nah, ini juga menarik karena sampai tahun 2015 itu kan kebanyakan reportase hukum online menemukan itu diterapkan dalam kasus-kasus lalu lintas. Jadi korban kecelakaan, apakah dia berkontribusi menyebabkan kecelakaan terjadi sehingga walaupun dia korban tapi dia juga terlibat di sana mungkin karena dia lalai menyeberang jalan tidak pada tempatnya atau mengemudi juga tidak benar proses mengemudinya sampai dia jadi korban tertabrak atau beragam kemungkinan variasi kasus. Nah, tapi ketika kita lihat korban ini luas nih, Prof ya, spektrumnya nih korban kasus yang mana nih? Prof Heru melihatnya gimana? Apakah kaidah ini harus diterapkan sama rata saja atau juga memang harus dievaluasi lagi atau nggak bisa untuk semua korban ya? Tapi korban-korban tindak pidana yang tertentu saja. Gimana menurut Prof Heru? Menurut saya case by case ya. Kasus di sini perlunya perspektif, perlunya hakim, jaksa, advokat memahami, ada juga polisi yang memahami victimologi bahwa ada yang namanya victim precipitation, ada yang namanya victim vulnerability. Ada level kerentanan korban, ada level kontribusi korban. Itu harusnya bisa diterapkan untuk semua jenis kejahatan, tapi dilihat makanya perlu tadi pemahaman tadi ya. Contohnya kalau kita bicara kasus kecelakaan lalu lintas, kalau ada mobil berhenti di bahu jalan, ditabrak dari belakang. Yang saya kira ya kalau mobil berhenti bukan karena bukan karena eksiden, kecelakaan atau cuma ingin pipis doang, nggak kebelet, rest area jauh, makanya dia berhenti di bahu. Kalau mau ada mobil belakang menabrak dia, itu korban salah juga. Harusnya kan dia nggak boleh berhenti di bahu jalan. Nah, kenapa dia berhenti? Walaupun yang di belakang, harusnya itu bisa mengurangi kesalahan dari orang yang nabrak di belakang. Yang belakang kan lewat bahu jalan juga. Itu salah juga sebenarnya. Ya sama-sama salah. Tapi kesalahan lebih besar ada pada si penabrak, juga si korban pun berkontribusi. Kenapa Anda berhenti di pinggir jalan padahal nggak emergency, nggak mogok, hanya karena ingin pipis doang gitu.
Kayak itu harusnya dikurangi pidananya ya, karena kelalaian. Atau mungkin jenis di luar kecelakaan ataupun lantas juga itu dipertimbangkan, kejahatan pencurian atau fisik, seksual segala macam. Ada juga termasuk yang paling mungkin karena emosi, karena mungkin korbannya provokasi, dia bentak duluan atau gesture tatapan mata segala macam, atau gesturnya nantangin, pelototin duluan, itu patut dipertimbangkan dalam putusan. Jadi sepatutnya emang ke dalam kesemua tindak pidana dipertimbangkan level kontribusi korban. Tapi sekali lagi formulanya tidak nggak eksak ya. Artinya kalau A maka B, kalau B maka C maka D. Akhirnya tergantung. Makanya perlu mendengarkan namanya victim, istilahnya bahasa hukumnya adalah testimoni korban atau victim impact statement, VIS. Kalau di luar negeri namanya VIS, victim impact statement. Artinya korban itu harus diberikan waktu untuk bicara, nggak cuma saksi, karena selama ini yang dibenarkan di pengadilan lebih banyak mendengar suara terdakwa atau suara dari saksi, tapi tidak semua saksi adalah korban. Oke. Jadi korban itu harus kalau bisa korban pun disediakan advokat ya. Selama ini advokat APH hanya untuk terdakwa, bukan untuk saksi ataupun korban, karena korban merasa nggak perlu. Padahal mereka perlu disuarakan, istilahnya the voice of victim, the voice of the voiceless. Apalagi ketika korbannya memang tidak berdaya. Kalau korbannya orang kaya atau orang berkuasa, mungkin dia bisa meng-hire advokat. Jika orang biasa, makanya disitulah perlunya pengadilan, kejaksaan, kepolisian juga advokat juga mempertimbangkan suara korban, level kerugiannya, juga level kontribusi dia gitu. Kontribusi dia. Ini ada kasus kejadian ya. Mungkin Bang Erwin tahu musibah Angkatan Darat di Garut. Iya. Baru ini ya. 13 itu kejadian baru 2 hari lalu, hari Senin kalau nggak salah ya. Waktu memusnahkan ini alat-alat peledak. Alat-alat peledak. Itu saya kira meledak akhirnya. Di luar masalah musibah, itu musibah ya. Cuma memang ada kesalahan prosedur. Baik dari pihak TNI maupun juga dari masyarakat umum ya. Saya nggak menyalahkan masyarakat, namun juga harusnya bisa dicegah. Artinya tidak boleh ada orang masuk ke radius tersebut. Radius itu daerah steril, karena di sana ada yang belum ada granat dan mortir yang harus diledakkan, dan nggak semua belum meledak. Ada yang belum meledak, harusnya nggak boleh ada orang masuk. Ternyata orang masuk ke situ. Dan TNI pun ini memang masih belum selesai investigasinya, tapi ada salah prosedur, dan juga masyarakat bisa masuk. Masyarakat juga bisa disebut dalam tanda kutip ada level kontribusinya, karena harusnya tidak boleh masuk. Dan TNI pun juga ada salah kenapa tidak menerapkan polisi yang jelas dalam hal SOP yang jelas dalam hal peledakan, sehingga orang sipil harusnya nggak boleh masuk kayak gitu. Memang masih investigasi, cuma saya melihat contoh kayak begitulah. Bagaimana itu harusnya dipertimbangkan. Jadi misalnya ketika harus ada sidang untuk menyatakan siapa yang bersalah di pengadilan militer, patut dipertimbangkan masalah itu ya. Masalah itu level kontribusi dari partisipasi dari korban ataupun dari pelaku itu sama-sama dipertimbangkan supaya keadilan bagi semua pihak lah. Baik. Ini menarik ya, ada contoh baru memang. Sampai di sini kayaknya cukup jelas nih kita melihat ya. Tadi diskusi kita bersama Prof. Heru nih, bagaimana kaidah ini di satu sisi tepat ya Prof ya, bahwa konsistensi pengadilan tentang kaidah kesalahan korban tidak menghapus kesalahan terdakwa. Namun tadi Prof. Heru memberikan catatan-catatan. Jadi dari sudut pandang viktimologi nih, kalau pakai perspektif korban, kaidah ini oke nih Prof ya. Jadi konsistensi pengadilan ini oke. Tapi kalau diterapkan dalam berbagai kasus, dan sekarang spektrum korban berkembang terus Prof ya dalam undang-undang, memang harus dinilai kontribusi korbannya sejauh apa ya Prof ya. Jadi nggak pukul rata juga gitu ya. Nanti mana yang layak untuk juga bisa membantu mengurangi hukuman terdakwa, mana yang enggak nih, walaupun ternyata ini korban berkontribusi, tapi ini nggak layak karena misalnya korbannya nggak memprovokasi ya Prof, atau bahkan itu nggak bisa disebut kontribusi Prof ya, tadi kelalaian Prof ya. Karena sikap pasif dia tuh kelalaian. Ada tergantung Bang Edwin, ada yang kontribusi, ada yang memang
korban aktif untuk memprovokasi. Oke. Ada juga yang begitu. Ada yang lalai murni, kayak saya lupa saya lupa ngambil kunci motor saya, mobil saya, sehingga motor saya diambil, itu dicolong, itu lalai. Cuma bukan berarti mau menghilangkan atau mengurangi kesalahan sang pelaku. Tapi kalau saya memang proaktif, misalnya saya menghina, saya mau melototin Bang Edwin, maka kalau Bang Edwin marah, saya punya kontribusi sebagai korban. Dan karena ada unsur aktif dan provokatif gitu. Dan tadi kita dapat insight bahwa keterlibatan korban itu juga beragam ya Prof ya. Ada spektrumnya lagi Prof ya. Betul. Apakah dia sama mungkin dengan pelaku atau bahkan lebih buruk kontribusinya sehingga menyebabkan dia jadi korban ya Prof ya. Dan itulah pentingnya aparat penegak hukum dan juga advokat nih sebagai penegak hukum ya. Dari mulai polisi nanti yang menyidik, jaksa melakukan penuntutan, advokat yang melakukan pembelaan klien tadi ya. Dan juga hakim dalam menjatuhkan vonis nanti mesti mempertimbangkan itu ya Prof ya. Patutnya begitu ya. Terima kasih Prof Heru ya, kita dapat penjelasan. Mudah-mudahan ini bisa membantu para penonton hukum online ya, memberikan masukan. Nanti kalau mau lebih lengkap bisa dibaca di artikel yang tadi sudah ditampilkan di awal ya judulnya. Nah, seru kan sampai di sini? Jangan lupa nanti di like, subscribe, hukum online ya, komen juga, share juga ya. Oke, sampai jumpa di episode Ngegaspol berikutnya. Bye-bye.